Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ujian orang yang beriman. Kita sudah sama-sama memahami bahwa tidak semua orang yang mengaku beriman pasti Allah akui keimanannya. Bisa jadi ada orang yang hanya mengaku sebagai orang yang beriman, padahal sesungguhnya dia bukanlah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah akan menguji setiap orang yang mengaku beriman dengan berbagai bentuk ujian, agar terbukti apakah mereka betul-betul beriman atau hanya dusta belaka. Satu hal yang harus kita pahami dan sadari bahwa ujian tidak melulu dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Ujian bisa datang justru dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan. Namun, yang sangat disayangkan adalah banyak sekali manusia yang baru merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Misalnya, sakit, kemiskinan, dan kesulitan hidup lainnya. Sementara itu, jika seseorang merasakan hal-hal yang menyenangkan seperti kekayaan, popularitas, kecantikan, dan sebagainya, dia merasa tidak diuji. Padahal, baik dan buruk, menyenangkan dan tidak menyenangkan, apabila dilihat dari sisi duniawi, keduanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, bagi kita yang beriman, sangat diperlukan adanya kekuatan jiwa. Kenikmatan dan kesenangan hidup tidak membuat kita menjadi lalai atau lupa diri, serta kesulitan hidup tidak akan membuat kita menjadi putus asa. Dalam perjalanan hidup umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita begitu banyak manusia yang lupa diri ketika senang dan putus asa ketika susah. Sejarah menunjukkan ada seorang raja yang karena kekuasaannya sampai lupa hingga mengaku sebagai Tuhan. Orang tersebut adalah Fir'aun, yang akhirnya mati tenggelam di Laut Merah. Selain itu, ada juga orang kaya yang lupa diri sampai menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki semata-mata karena ilmunya, sehingga memudahkannya memperoleh harta. Orang tersebut adalah Qarun, yang akhirnya Allah memberikan azab dengan membenamkan Qarun dan hartanya ke dalam bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlihatkan ada orang yang senang dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi tetap bersyukur kepada Allah dan tidak lupa diri. Orang tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihi salam yang dibantu jin dan binatang untuk mengemban amanah dari Allah menjadi raja. Dalam kisah lain, Allah perlihatkan juga kehidupan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak membuat putus asa. Dia adalah Nabi Ayub alaihi salam yang terserang penyakit
dan sabar dengan penyakit yang dideritanya. Dalam riwayat disebutkan bahwa penyakit tersebut diderita oleh Nabi Ayub kurang lebih selama 17 tahun. Selama ujian itu, orang-orang di sekitarnya meninggalkannya. Baik tetangga dekat, tetangga jauh, bahkan istri yang dicintainya juga meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keimanan kita pasti akan dibuktikan oleh Allah melalui ujian. Ujian merupakan suatu kepastian yang akan kita alami, baik dalam bentuk yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Andai diberi kesenangan, kita harus bersyukur kepada Allah dan tidak lupa diri. Sedangkan jika diberi kesusahan, kita tidak boleh putus asa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.